Oke, terima kasih Ibu, Bapak, guru hebat. Kita bertemu kembali, kita sharing mengenai apa yang sudah dikerjakan. Secara keseluruhan ini sudah baik, Ibu, Bapak. Namun ada yang perlu kita didiskusikan sedikit. Inti dari RPP itu kan ada 3. Pertama tujuannya, kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran, yang memuat 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir di penilaian. Seperti itu. Nah, dulu ya, mungkin sedikit dulu mengenai kan kita ada yang format yang masih berbeda nih ya. Oke, ini udah tadi tujuan kegiatan pembelajaran, penilaian, cuma 3 itu aja. Kemudian nanti di kegiatannya ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Kemudian nanti tujuan, ini ada juga yang sudah bagus, ada juga yang masih mungkin lupa atau gimana. Tujuan itu berdasarkan kompetensi dasarnya. Jadi KD-nya apa? Misalnya menganalisis atau menyajikan presentasi. Di KD itu kemudian kita... Maaf Ibu ini. Halo? Suaranya mungkin agak ini. Teman-teman yang lain bagaimana suara Bu ini atau saya yang gangguan? Suaranya terdengar Bu, cuman agak kecil. Iya kecil Ibu. Oh kecil. Iya kecil. Tes terdengar? Nah, sudah agak jelas Bu. Sudah Bu. Ya silakan Bu, silakan. Ya, diulangi lagi apa ya. Jadi kita hari ini kita diskusi mengenai RPP. RPP itu memuat 1 tujuan pembelajaran, 2 kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup, dan yang ketiga tentang penilaian. Untuk tujuan, membuat tujuan dirumuskan berdasarkan kompetensi dasarnya. Nah, di kompetensi dasar kita garis bawahi apa KKO yang digunakannya atau kata kerja operasionalnya. Misalnya kemampuan menganalisis di KD-nya. Maka di tujuan gitu harus mencapai minimal kompetensi dasarnya. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang, gitu ya, karena itu kompetensi dasar. Di tujuan memuat tadi KKO lagi. Jadi kalau misalnya kompetensi dasarnya sudah operasional, kita bisa menggunakan KKO dari kompetensi dasarnya. Itu saja. Yang terpenting itu KKO itu harus bisa diamati dan diukur. Nah, ada temuan, Ibu Bapak ada yang menuliskan kata kerja memahami, mengetahui itu belum operasional karena memahami itu terlalu luas, sulit diukur. Di memahami itu kan bisa kita lihat lebih rinci lagi, misalnya menjelaskan, mengungkapkan dengan pendapat sendiri, gitu kan ya, membedakan dan sebagainya. Jadi Ibu Bapak diingatkan kembali kata kerja memahami, mengetahui tidak digunakan. Karena ditemukan ada salah satu yang menggunakan kata kerja memahami. Mudah-mudahan dipahami ya Ibu Bapak. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran mencakup ranah pengetahuannya apa, keterampilannya, dan sikap. Nah, ini 3 hal ini yang kita kenal dengan hasil belajar. Jadi tidak hanya pengetahuan saja yang di KD, di KI-nya 3, KI 3, atau keterampilan ini di KD, di KI-nya 4, KD, KI-nya 4, jadi KD di KI 4, dan sikapnya. Nah, ini sikap kan tidak ada, tapi adanya di KI 1 dan KI 2. Sikap ini pembelajarannya secara tidak langsung berbeda dengan pengetahuan dan keterampilan. Ini benar-benar langsung kita melakukan merancang pembelajaran. Misalnya keterampilannya apa gitu ya, membaca grafik, nah, gitu. Jelas
Tapi kalau sikap ini secara tidak langsung dari pembelajaran yang kita rancang. Di tujuan pembelajaran juga tergambar proses dan hasilnya. Nah, proses di sini adalah bagaimana peserta didik bisa mencapai kompetensi dasar atau mencapai pengetahuan yang diinginkan atau yang diharapkan, keterampilan yang diharapkan juga yang mau dicapai, begitu juga dengan sikap. Nah, prosesnya apa? Itu yang harus tergambar dengan jelas di tujuan pembelajaran. Prosesnya. Nah, hasilnya apa? Nah, kalau hasil, ini bisa kita melihat dari kompetensi dasar. Misalnya tadi kemampuan pengetahuan, kemampuan berkaitan dengan keterampilan, dan sikapnya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan indikator. Kalau indikator, gambaran proses ini tidak terlihat. Yang terlihatnya adalah hasilnya. Nah, itu tujuan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya ya, itu tujuannya. Kedua, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tadi memuat pendahuluan, inti, dan penutup. Di pembelajaran diusahakan adanya interaksi antara peserta didik, antar peserta didik dengan pendidik, dan peserta didik dengan sumber belajar. Jadi sekarang mau tidak mau kita harus menyiapkan sumber belajarnya apa. Sumber belajar di sini bukan guru atau pendidik sebagai sumber belajar, tapi sumber belajar yang lain. Kalau sumber belajarnya adalah pendidik, itu artinya metodenya ceramah. Pendidik sebagai sumber informasi. Nah, itu yang dihindari. Jadi ada interaksi antar siswa, antar peserta didik, antar peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan pendidik, dan peserta didik dengan sumber belajar. Jadi diingatkan kembali, sumber belajar itu bukan pendidik. Pendidik hanya sebagai fasilitator, bukan sumber informasi. Nah, berikutnya strateginya, ini adalah apa saja kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dengan dipandu oleh pendidik. Nah, untuk pembelajaran daring, mungkin kita tidak semua bisa menggunakan strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang biasa secara luring. Nah, ini yang mungkin kan kita kemarin disepakati tugasnya itu RPP selama daring ya Ibu Bapak. Jadi dipilih kembali strateginya apa yang cocok untuk pembelajaran daring. Tuh. Kemudian ketika pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, gitu. Kemudian memberikan ruang, jadi diberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan idenya, kreativitasnya. Jadi ketika membuat RPP, alokasi waktu mohon diperhatikan, berikan waktu yang agak longgar, apalagi sekarang di masa pandemi ini daring, waktunya harus cukup lah, gitu. Karena berbeda waktu ketika luring dengan yang daring. Nah, seperti itu. Kemudian disesuaikan juga dengan minat bakat dari peserta didik. Jadi kita memberikan tugas yang beraneka ragam, ya, karena tidak semua peserta didik yang cocok dengan tugas yang kita berikan. Oke. Kemudian pembelajarannya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 3H itu. Jadi ada kalanya saya lihat di RPP-nya yang mengembangkan pengetahuan saja, gitu. Keterampilannya belum ada, sikapnya belum ada. Jadi itu muncul di dalam pembelajaran.
Ya. Jadi pendahuluannya apa, inti dan penutup. Kemarin ada temuan, jadi di kegiatan di pendahuluan sama dengan di kegiatan inti. Sebaiknya tidak pendahuluan dengan inti berbeda kegiatannya. Misalnya kegiatan pendahuluannya mau persepsi. Persepsinya lebih ke yang umum yang mau berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, sedangkan kegiatan inti adalah dari fenomena apa, gitu, dari fakta apa yang akan menggiring peserta didik untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau yang di kegiatan inti ini lebih spesifik. Tapi ada kalanya di kegiatan inti muncul stimulus. Nah ini kadang membuat bingung stimulus di kegiatan inti dengan di pendahuluan. Nah perbedaannya kalau stimulus di kegiatan inti ini memang apa yang akan dilakukan nantinya yang berkaitan dengan materinya. Tapi kalau yang di kegiatan pendahuluan ini lebih umum untuk memusatkan bahwa apa yang sudah dipelajari sebelumnya ke materi yang akan dipelajarinya. Nah, seperti itu. Penutup ini sudah bagus. Ada kegiatan refleksi pembelajaran. Terakhir adalah penilaian. Penilaian ini membuat 3. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Nah, kemarin ditemukan ada yang tidak komplit gitu. Jadi baru hanya membuat pengetahuannya saja. Keterampilannya belum, sikapnya belum. Kemudian ada temuan lagi rubriknya. Jadi membuat rubrik, atau sebelum membuat rubrik ini dulu, bahwa penilaiannya harus berkaitan dengan kompetensinya. Jadi ini nanti dilihat lagi tujuannya apa, misalnya di sikap. Di tujuan pembelajaran tertulis sikapnya itu disiplin dan bertanggung jawab. Maka di penilaian itu yang dinilai, yang diukurnya. Yang nggak ada di tujuan ya nggak usah diukur. Seperti itu. Nah, kemudian rubriknya itu juga harus jelas. Untuk menilai menggunakan authentic assessment, dilihat dari mulai persiapannya, prosesnya seperti apa, dan hasil belajarnya. Nah, harapannya dengan penilaian yang kita rencanakan itu, yang kita lakukan itu, sebagai nanti remedialnya seperti apa, program pengayaannya kayak gimana, kemudian counselingnya seperti apa, jika ada kasus dari beberapa siswa tertentu. Nah, kemudian tuntutannya juga adalah untuk mengukur keterampilan tingkat tinggi. Kemarin saya temukan masih ada penilaian pengetahuan terutama yang masih mengujikan keterampilan yang masih tingkat rendah. Jadi berpikir tingkat tinggi bukan maksudnya soalnya susah, bisa saja soalnya mudah, tapi dia mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi ini yang jadi berbeda. Untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi bukan merupakan soal-soal yang sulit. Soal-soal yang sulit itu adalah soal-soal yang hafalan, kan seperti contohnya kapan lahirnya Diponegoro, Pangeran Diponegoro, kan itu susah. Padahal itu baru sampai tahapan C1. Nah, bukan seperti itu. Nah, untuk formatnya hampir ya ada juga yang berbeda, mungkin waktu sebelumnya tidak perlu masuk. Bebas sebenarnya Ibu Bapak ya, yang penting tuh ada identitas, kemudian tujuan, kegiatan, dan penilaian. Ini format yang ke-1, format yang keduanya bisa dalam bentuk tabel, juga ini juga ditemukan ada yang seperti ini juga. Tujuannya apa, hasil belajarnya apa. Nah, ada juga yang tujuannya di atas, ini kegiatannya apa. Nah, ini contohnya, ini kan yang di itu ya. Jadi di sini diuraikan, di kegiatan pembelajarannya diuraikan, dihindari atau diminimalisir kata guru gitu kan, karena ini buat siswa. Misalnya memberikan salam. Di sini ada kata guru juga, guru meminta siswa, itu tidak apa-apa. Tapi jangan semuanya guru terus.
seperti itu. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Nah, jadi kita akan berdiskusi mengenai ini ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Ibu Bapak. Satu. Ada Bu Ami, ada Bu Dwi, Bu Siti Hamidah, Bu Linda, Pak Prengki, Ibu Yasni. Kami ada pertanyaan? Ibu? Ya, Pak Prengki, bagaimana? Saya ada pertanyaan ini Bu, ada 3 pertanyaan sebenarnya. Ya, Satunya, yang pertama Bu ya. Tadi Ibu menjelaskan bahwasanya di kegiatan inti itu memang tahapannya atau kegiatan di inti itu memang ditujukan pada maksud pembelajaran pada hari itu langsung ya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait sintak Bu, sintak dari model yang dipakai. Nah itu sintak itu mulai dipakai ketika dia sudah masuk kegiatan inti atau boleh langsung di kegiatan pendahuluan sintak itu dimulai. Itu yang pertama Bu. Yang kedua ini Bu, yang kedua terkait masalah pembuatan RPP ini. Kami kadangkala di satuan pendidikan itu dipinta untuk mengumpulkan RPP terkadang langsung lengkap 1 semester gitu Bu. Di awal gitu kan. Dan lengkap juga dengan remedial dan pengayaan seperti itu Bu. Nah, yang kami masih bingung apakah memang seperti itu. Sedangkan kami pikir untuk membuat remedial dan pengayaan terutama ini Bu ya. Itu kan harus melihat dulu kondisi belajar siswa itu di kelas seperti apa. Baru kita tahu remedial dan pengayaan yang tepat itu seperti apa. Nah, saya ingin tanya seperti itu Bu, apakah aturan seperti itu memang demikian atau bagaimana yang sebaiknya seperti itu. Nah, satu lagi Bu ya. Ini yang ketiga, ini agak bukan masalah RPP tapi masih ada kaitan Bu, masalah dengan kisi-kisi soal untuk penilaian Bu. Di kisi-kisi soal penentuan soal itu ada di C berapa itu kan melihat dari kata kerja operasional Bu, kami selama ini sering seperti itu. Nah yang ingin saya tanyakan, kadangkala kami di sekolah itu berdiskusi terkait masalah ada soal yang memang sebenarnya soal itu tahapannya analisis, tingkatannya analisis. Cuma ketika membuat kata di soal, maksudnya kata kerja yang dipakai di soal, dia masih menggunakan kata kerja yang ada di tahapan di bawah, misal di C2. Contoh kasus seperti ini Bu, ada soal grafik, misalkan grafik. Itu kan artinya siswa perlu memahami grafiknya dulu untuk menjawab. Kemudian pertanyaannya, siswa mampu menghitung jarak. Nah, di situ menggunakan kata menghitung. Kata menghitung sendiri masih ada di C2. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusinya untuk hal-hal yang seperti itu, Bu? Apakah kita menggunakan kata kerja yang lain atau seperti apa? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja dulu. Ya. Terima kasih Pak Prengki. Mudah-mudahan ini pertanyaannya mewakili yang lainnya. Karena pertanyaan ini yang sering membuat kita galau ya Pak Prengki ya. Benar Bu. Betul. Oke, satu-satu. Nanti kalau ada yang tambahan, mungkin Ibu Bapak bisa menambahkan ya. Untuk yang pertama mengenai format RPP ketika kita menuliskan di kegiatan itu kan menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran cirinya adalah memiliki tahapan. Ada tergantung ya modelnya apa. Misalnya ada yang diawali dengan stimulus, kemudian mengamati dan sebagainya. Itu beda-beda tergantung dari modelnya. Oke. Ini cerita sejarahnya, sejarah ya. Jadi ini ada 2 framework Pak Prengki. Di kita itu
pembelajaran itu memuat 3 tadi ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Model pembelajaran dia tidak mengenal mana pendahuluan, mana inti, mana penutup. Yang namanya model pembelajaran adalah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Jadi ini ada 2 yang berbeda. Kita memisahkan awal, inti, penutup. Sedangkan model sintak itu adalah keutuhan dari pembelajaran. Nah, ini membuat bingung kita karena kita harus memasukkan ke dalam format yang diminta, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Seperti itu kan ya? Jadi model ini masuknya kemana ini? Masuk ke inti atau ke awal? Nah, ini yang membuat bingung seperti tadi pertanyaannya Pak Franky. Tadi, model itu adalah kegiatan dari awal sampai akhir. Bisa diawali dengan apa? Stimulus. Diakhiri dengan misalnya membuat kesimpulan, gitu kan? Itu sebenarnya udah utuh. Bagaimana menuliskannya? Kalau misalnya di model itu stimulusnya masih belum ke dalam kegiatan inti, maksudnya bukan langsung ke materi yang akan dilakukan oleh peserta didik, maka stimulus itu dinaikkan Pak Franky ke kegiatan awal. Seperti itu. Nah, ini contohnya sama dengan Bu Ami kemarin. Bu Ami akhirnya karena menggunakan model, ada stimulus juga, Bu Ami akhirnya menuliskan ya Bu Ami ya di pendahuluan dan di kegiatan inti. Jadi seolah-olah jadi double ini. Nah, akhirnya sudah diubah seperti itu. Nah, gitu Pak Franky. Jadi pertanyaan yang satu itu betul, ini banyak kendala di lapangan juga. Tadi diulang kembali. Jadi model pembelajaran itu dari mulai tahapan awal hingga tahapan akhir. Ya, Bu. Ya. Sedangkan yang kegiatan di kita, gitu, di permainan kita pendahuluan, awal, inti, penutup. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja, Pak, kalau Bapak punya model, ini masukkan ke dalam yang pendahuluan. Yang kegiatan intinya mungkin dari sintak yang mana, gitu. Itu. Ya, Bu. Yang kedua. Berarti Bu ini disesuaikan dengan dengan sintak-sintaknya itu kita pilih, ini masuk di pendahuluan, ini masuk di inti dan penutup. Gitu ya, Bu? Betul, Pak. Betul. Oh iya. Alternatif kedua ada lagi yang berbeda. Ini kalau Ibu Bapak membuat lagi berbeda. Jadi Bapak udah punya model dengan kegiatan pembelajarannya, kemudian memasukkan ke dalam format awal, inti, dan penutup. Masing-masing berbeda. Jadi yang kegiatan awal punya lagi stimulusnya, persepsinya. Kemudian di inti ada lagi, di penutup nanti ditambahin lagi. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kelemahan yang seperti itu akan menambah waktu lebih banyak. Kemudian ketika persepsi dengan distimulus kalau dimasukkan di kegiatan inti, itu akan jadi double juga. Jadi ini intronya kok panjang kalau menurut siswa itu. Kok ini panjang terus ini gitu. Kok belum sampai ke kegiatan inti. Nah, seperti itu. Tapi kalau menurut saya di masa pandemi ini, kemudian lihat karakteristik siswa, sudah aja Pak, kalau misalnya di model pembelajarannya itu udah ada stimulusnya, naikin aja. Maksudnya naikin, disimpan di kegiatan awal ketika aplikasi. Gitu aja. Mengefektifkan waktu juga, jadi tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Pak Franky. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Ami juga ya, Bu Ami. Buat sekaligus. Ya, kemarin gitu ya, Bu Ami ya? 2 pertanyaan lagi, Bu. Ya, kasusnya sama nih, Pak, dengan temuannya Bu Ami kemarin di RPP-nya seperti itu. Oh, iya. Memang kadang-kadang Memang kadang-kadang Bu di beberapa tempat termasuk di tempat kami ada beberapa pengawas memaksakan bahwa sintaks pembelajaran itu ada di kegiatan inti. Jadi kadang-kadang ada mungkin model seperti discovery itu seharusnya di stimulus itu kan muncul di di
awal, jadi kelihatan double, kelihatan 2 kali memakan waktu. Betul yang itu? Ya betul Pak Muklis. Jadi tadi saya coba dijelaskan, jadi ada 2 alternatif seperti itu. Ada yang di inti gitu. Tapi kan kalau secara ceritanya kan yang namanya model itu kan dari awal sampai akhir. Betul. Gitu. Jadi ya emang berbeda. Ya silakan aja sih. Tapi kalau melihat efektivitas waktu dan karakteristik siswa, ini intronya kelamaan gitu. Iya. Apa mungkin bisa tetap dipilah-pilah, tapi meskipun di pendahuluan diberikan ini, tetap diberikan sintaks-sintaksnya ya Bu. Misalkan kita tempatkan dia di pendahuluan, tetap diberikan ini sintaks 1, supaya sintaksnya nggak ada yang hilang. Ya, kalau sintaks nggak boleh hilang, nggak boleh hilang. Betul Pak. Betul. Kalau sintaks nggak boleh hilang ya Ibu Bapak. Jadi misalnya ada 2 nggak bisa, harus utuhkan itu sampai akhir. Ya seperti itu. Pertanyaan kedua Bu? Ya. Nah, kalau ini mah Pak Muklis mungkin yang lebih ini ya. Kalau saya kan dari segi teoritis, jadi artinya RPP itu kita kan ceritanya rencana ya, merencanakan pembelajarannya seperti apa. Waktu itu. Oh, yang remedial. Ya, RPP yang baik itu ya harusnya 1 orang siswa 1 RPP kan, harusnya idealnya seperti itu. Nah, ketika kita ya udah satu kelas RPP-nya seperti apa. Tapi kita globalkan lagi, bukan 1 kelas, malah 1 keseluruhan, maksudnya kelas 10 ya ke semuanya, padahal kelas 10 itu berbeda karakteristiknya, nah dia seperti itu. Itu idealnya. Jadi rencana yang akan kita rancang pembelajarannya seperti apa, disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah itu kan yang terpenting. Jadi RPP yang baik di kelas A belum tentu bisa di kelas B kalau karakteristik siswanya berbeda. Nah, tapi administrasi nih Pak Muklis, tadi kata Pak Franky, di awal tuh harus udah dikumpulkan Pak, katanya gitu. Kan saya belum tahu. Nah, bagaimana tuh Pak? Memang begitu betul. Kenyataan di lapangan kan kita terlalu terpaku dengan administrasi itu. Padahal kan Mas Menteri sudah menjelaskan bahwa kita tidak boleh terlalu fokus ke sana. Betul yang Ibu katakan bahwa meskipun kelasnya paralel, tetapi karakteristiknya akan berbeda-beda. Jadi kalau kebiasaan kami itu Bu, setiap selesai pembelajaran kami adakan refleksi pembelajaran. Termasuk dari masukan siswa dan kami buat refleksi. Dari refleksi itu akan dibuatkan kembali RPP berikutnya. Karena kan dari refleksi kita bisa melihat, oh ini kekurangannya, ternyata siswa masih sering keluar masuk, oh ternyata siswa agak suka kalau modelnya gini. Jadi idealnya itu sebenarnya RPP itu kita buat per pertemuan dan dibuatkan refleksi. Dari refleksi itu akan dibuatkan perbaikan ke pertemuan berikutnya. Karena betul yang Ibu katakan, karakteristik kelas itu kan berbeda-beda dia. Ada yang mungkin cenderung ini, apalagi ada beberapa sekolah yang meskipun sudah dilarang sebenarnya, tapi masih mengkotak-kotakkan siswa. Maksudnya mengkotak-kotakkan siswa itu kelas yang apa namanya diadakan tes, kemudian yang tinggi nilainya itu dikumpulkan suatu kelas, jadi tidak heterogen tapi homogen. Ini yang mesti berbeda, pasti karakteristiknya berbeda. Ada yang kalau kelas yang cenderung misalnya kemampuannya bagus, pasti pendekatannya juga beda dengan kelas yang ini. Begitu mungkin Bu. Jadi betul yang Ibu katakan, memang idealnya itu, tapi di lapangan nggak seperti itu. Kepala sekolah pokoknya di awal pembelajaran sudah harus lengkap buat RPP, sampai ada yang salah pengertian juga yang betul dikatakan Pak Franky. Masa kita buat remedial dan kita belum tahu siswanya remedial atau tidak. Betul. Silakan Bu. Ya betul Pak Muklis, terima kasih banyak ya. Ya kita ini lagi bahwa RPP itu rencana, jadi Pak Franky mungkin yang dimaksud kenapa mungkin kepala sekolah atau pengawas pengennya ada dulu, kan kita mau mengajarkan gitu ya, harus ada RPP. Nah rencananya seperti apa? Kan tidak selalu rencana itu sesuai dengan kenyataan, maksudnya
implementasinya sesuai 100% dengan yang apa yang sudah direncanakan. Nggak kan namanya juga rencana. Nah, mungkin gitu ya, kepala sekolah pengawas itu pengennya udah siap nih ibu bapak guru, siap ketika nanti atau semester depan itu implementasi pembelajaran RPP-nya jelas di apa yang mau dilakukannya. Nah, mungkin seperti itu ya. Terus pengayaannya seperti apa, remedialnya seperti apa. Nah, ini dilihat dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu kali Pak Prengki maksudnya ke situ. Jadi biar iya udah siap nih. Nah, tapi kan ternyata kenyataannya bisa saja berbeda kan, tidak sesuai. Berarti Bu ini bisa saja RPP yang kita buat itu kita revisi di tengah jalan ya Bu, kalau begitu? Ya, betul. Namanya saja rencana. Iya, namanya juga rencana Pak. Rencana menikah, nggak jadi nikah. Betul. Jadi tetap kita buat satu semester, tapi misalkan kita anggap pertemuan 1, pertemuan 2 agak efektif, ya bisa saja kita revisi di tengah jalan. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi kalau di perguruan tinggi sama seperti itu Pak, jadi kita harus buat dulu. Nah, nanti ketika di akhir Pak, kita revisi itu. Jadi revisi dari RPP-nya. Jadi lebih baik lagi lah gitu. Jadi setelah diimplementasikan, di mana kekurangannya, kemudian alokasi waktu juga, ternyata ini kurang. Oke Bu, selanjutnya di pertanyaan ketiga tentang kata-kata operasional dalam pembuatan soal yang kadang-kadang seperti contoh yang dikatakan Bu Pak Prengki tadi, ada yang seharusnya analisis tapi menggunakan kata operasional C2 misalkan atau C3. C2 ya. Iya. Ya. Ibu ini lagi ada sedikit gangguan Pak kali. Iya. Tapi kalau contoh yang Bapak berikan tadi kan ada contoh seperti ini Pak. Misalkan ada sebuah grafik antara hubungan apa dengan apa. Kemudian dari grafik itu kita akan menghitung misalkan jaraknya. Jadi kalau menurut saya pribadi nih ya Pak, nggak selamanya kata operasional itu kan kata operasional hanya sebagai acuan kita. Bisa saja menurut saya kata-kata operasional yang seharusnya di C2 itu berlaku di C3. Misalkan pertanyaannya hitunglah jarak berdasarkan grafik di atas. Itu kan beda dengan misalkan ada contoh soal mengatakan mobil melaju dengan kecepatan sekian dan sekian, hitunglah jarak. Itu kan kalau itu masih C2, tapi kalau misalkan kita menghitung jarak dari soal grafik, kalau menurut saya itu sudah analisis, meskipun kata operasionalnya bukan analisis. Jadi kalau menurut saya kata operasional itu hanya sebagai acuan aja, bukan sebagai harga mati Pak. Iya ya Pak. Saya selama ini seperti itu memang Pak. Saya menggunakan kata kerja operasional itu kadangkala memang tingkatannya analisis, tapi masih menggunakan kata kerja menghitung seperti itu. Betul. Cuma kadangkala ketika ada supervisi seperti itu Pak, itu menjadi kendala. Terkadang termasuk juga jadi salah satu masukan seperti itu. Betul. Karena contoh kasus di beberapa tempat itu, termasuk tempat kami, kan biasanya jumlah pengawas itu kan agak terbatas ya Pak. Jadi kadang-kadang kalau ada supervisi gabungan, kadang-kadang bukan mata pelajarannya lintas sehingga ada kesalahpahaman juga kadang-kadang. Jadi ini biasanya gitu. Kemudian biasanya misalkan seharusnya dia kimia atau matematika, dia mensupervisi, jadi ada kesalahpahaman. Mereka kan karakteristik mata pelajaran itu Pak berbeda-beda juga, nggak bisa disamain. Kalau fisika kan jelas-jelas itu. Jadi kalau saya tergantung redaksi soalnya, nggak bisa kita langsung mengatakan, ini ada operasionalnya, tidak sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dari kalimat pertama saja sudah kita ketahui bahwa ini tujuannya ini. Tapi kalau fisika enggak, kalau saya. Ibu ini belum ada ya? Sudah Pak. Oh ya, silakan Ibu.
Ada tamu Pak, kalau di ini Mas. Oh iya, siap. Oke. Gimana Bu? Tadi pertanyaan Bapak Regi tentang kata-kata personal itu. Iya Pak. Nah, tadi kadang kita bingung mana C1, C2, C3 gitu kan itu ya. Nah, yeah. Bapak jangan, Ibu Bapak jangan terfokus ke kata kerja operasional. Maksudnya sama-sama menjelaskan. Sama, di C2 juga ada menjelaskan. Di C4 juga ada menjelaskan. Atau misalnya membedakan juga sama. Nah, yang berbeda kompleksitas dari berpikirnya. Nah, yang tahu itu adalah Ibu Bapak. Jadi jangan terkecoh atau terpaku ke KKO kata kerjanya. Kan misalnya ini menjelaskan kok adanya di C2 misalnya. Tidak juga menjelaskan bisa saja di C4 atau di C5. Nah, seperti itu. Mungkin sedikit ya saya share, saya cari dulu. Nah, ini mudah-mudahan jelas. Jadi kita pakainya yang proses yang ini ya. Pakai apa? Belum. Seperti ini. Ini akan, ini biar Pak Regi C1 mengerti, ketiga menerapkan, menguraikan, menganalisis, menilai, dan mencipta. Nah, saya cuma sekedar mengingatkan saja. Sudah tampak Ibu Bapak? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Ini pelajaran yang dulu kali ya, cuma diingetin lagi aja, diingetin lagi. Yang namanya C1 ini artinya dia mengingat. Jadi apa yang sudah dia ingat sebelumnya kita panggil kembali nih. Misalnya contohnya tanggal atau kalau di fisika nama-nama satuan. Nah itu kan mengingat. Oh satuannya panjang, satuannya waktu, satuannya dari intensitas cahaya dan sebagainya. Itu lebih ke mengingat, merecall, seperti itu. Bisa mengingat jangka pendek, bisa juga mengingat jangka panjang. Misalnya Pak ya, di pembelajaran sudah dilakukan misalnya cara mengukur jangka sorong. 1, 2, 3, kita sudah memberikan 5 langkah. Kemudian di soal kita tanyakan, tuliskan atau misalnya jelaskan cara menggunakan jangka sorong. Di pembelajaran Ibu Bapak sudah menuliskan 5 langkah. Artinya siswa akan mengisi sesuai yang pernah diajarkan oleh gurunya kan 5 langkah itu. Nah itu bukan jadinya menerapkan. Bukan, tapi masuknya jadi mengingat, jadi jatuh gitu, Ibu Bapak. Bisa ya dipahami? Jadi, C1 itu artinya kemampuan siswa mengingat, menghafal, bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Nah, jadi tergantung pembelajaran. Jadi bisa saja C1 mungkin bagi di sekolah lain, di Bapak mungkin bukan C1 karena ini sudah diajarkan, saya sudah menuliskan ini 5 langkah ini. Siswa hanya mengingat dan menuliskan di soal itu gitu. Jadi siswa bukannya karena paham tapi mengingat. Nah, itu jadi C1. Seperti itu tuh. Kadang hanya saya juga ini kalau pembelajarannya seperti ini ya ini udah ada ya udah jadi C1. Nah, kalau kedua ini baru memahami. Jadi setelah dia hafal, setidaknya hafal gitu, nah dia bisa memahaminya. Nah, tadi waktu di awal saya sudah menjelaskan di tujuan yang tidak menggunakan kata kerja memahami. Karena memahami itu lebih luas, umum, sulit diukurnya. Sehingga memahami, mengetahui tidak digunakan untuk menuliskan kata kerja operasional di tujuan. Nah, untuk memahami
Contohnya misalnya ini ada beberapa yang pakai Anderson, interpretasi. Jadi misalnya ada bentuk penyajian dari tabel diubah dalam bentuk narasi. Dia cuma mengubah-ubah aja. Nah itu berarti baru memahami. Belum ada konsep yang dia harus diterapkan. Interpretasi, memberikan contoh juga. Klasifikasi itu baru memahami. Misalnya klasifikasi mana yang elastis, mana yang tidak elastis. Nah, itu kan baru klasifikasi. Merangkum itu ada juga kan di yang lain, di kata kerja yang lain. Tapi bisa jadi di C2, tergantung konteksnya seperti apa. Kalau misalnya dia ada bacaan gitu ya, teks, kemudian diminta untuk merangkum, nah itu kan baru sampai C2. Belum merangkum dalam konteks misalnya analisis seperti itu. Inferensi, menyimpulkan juga ada di yang lain. Tapi kalau cuma menyimpulkan dari data, nah itu baru C2. Menginterpolasi, mengekstrapolasi, memprediksi juga, ini masih ke C2. Membandingkan sebab akibat, nah itu masih ke C2. Nah, kalau C3, ini sudah memasukkan suatu prosedur atau suatu hukum. Kalau di fisika ya ada konsepnya, ada hukumnya. Nah itu peserta didik itu menggunakan hukum atau konsep ke dalam konteks yang berbeda. Jadi kalau cuma menanyakan rumus atau misalnya hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Bagaimana rumusnya? Itu jadi hafalan. Apa itu kuat arus, tegangan, itu baru memahami. Nah, ketika dikasih konteks yang berbeda, kemudian diminta untuk menyelesaikan misalnya berapa tegangannya atau berapa kuat arusnya. Nah, dia menggunakan hukum Ohmnya itu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu baru ke C3. Gitu. Jadi kalau cuma hitung gitu doang, ya itu masuknya ke C2. Walaupun menggunakan rumus. Jadi tidak selalu rumus itu jadi C3. Kadang kita selalu, wah ini mah kan karena menghitung jadi C3. Nggak selalu, gitu. Nah, kemudian menguraikan ya. Ini kalau membedakan. Menyeleksi, kan ada juga yang di sana yang mengelompokkan, tapi berbedanya kalau di analisis dia harus tahu dulu konsepnya apa. Dengan konsep yang dia tahu dia bisa membedakan, bisa menjelaskan, menyeleksi dan sebagainya. Jadi cirinya kalau yang menganalisis dia menguraikan gitu ya, menguraikan bagian-bagian tertentu menjadi kemudian menentukan hubungannya. Hubungan antara kuat arus dengan ini, tapi dia harus tahu dulu konsep apa itu kuat arus dan tegangan. Kalau menilai, ini sudah mulai ada metakognitifnya ya. Menilai, dia memberikan pertimbangan. Jadi untuk bisa menilai, mempertimbangkan, dia harus paham dulu konsepnya, dia juga harus menganalisis masalah yang masalah yang akan dipecahkan, kemudian dia memberikan pendapat, memberikan pertimbangan. Nah, itu menilai. Nah, biasanya ini jarang dilakukan ya. Nah, mungkin dari sekarang sudah saatnya membuat soal menilai, mencipta itu dibuat lah. Misalnya dikasih pertimbangan, misalnya A gini, B gini, apa yang akan Anda pilih, kenapa memilih itu. Nah, itu masuk ke menilai. Mencipta berarti membuat sesuatu yang baru, mengusul hipotesis juga ini udah masuk ke mencipta, karena menghipotesis itu bukan memprediksi, berbeda ya. Memprediksi dan berhipotesis itu berbeda. Kalau memprediksi bisa masuk ke C2, jadi tanpa paham konsep dia bisa memprediksi, tapi kalau hipotesis dia harus tahu variabelnya apa gitu, seperti itu. Nah, begitu Pak. Jadi yang bisa menentukan C1, C2, C3 sebenarnya pendidik Pak, bukan mesin, bukan orang lain yang tidak tahu.
Misalnya kita fisika, terus ada di pelajaran sejarah gitu, nggak bisa. Jadi tidak dilihat dari KKO-nya, tapi dari kompleksitas berpikir. Semakin tinggi kan kalau lihat dari taksonomi Bloom, itu kan bentuknya piramid, Pak. Jadi semakin ke atas tuh semakin kompleks, bukan semakin sulit. Bukan semakin sulit soal. Nah itu yang kadang salah. Oh pengen berpikir tingkat tinggi, maka soalnya yang susah-susah. Nggak gitu juga, gitu ya. Jadi tergantung kapasitas berpikir siswanya. Jadi C4 di SMA berbeda dengan C4 di SMP, apalagi di SD. Nah gitu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ibu, Ya. Ini sedikit ini mumpung masih ada kesempatan ini Bu. Ada lagi yang ingin saya tanyakan terkait masalah mengingat tadi Bu ya. Iya betul. Mengingat. Nah, ini pernah juga sebenarnya kami diskusikan, cuma masih belum ketemu titik terang yang seperti apa ini Bu. Ini masalah penggunaan soal ulang Bu. Jadi misal soal ini pernah digunakan di penilaian harian seperti itu Bu. Tingkatannya C4 katakanlah seperti itu. Kemudian soal ini digunakan lagi ketika penilaian akhir semester. Nah, yang jadi pertanyaan ketika soal ini digunakan kembali, apakah dia masih C4 atau sudah kembali ke turun tingkatannya menjadi mengingat C1 seperti itu Bu? Itu Bu. Terima kasih Pak Benji. Ya. Jika soalnya misalnya kita sudah membuat soalnya C4, C5, sudah diberikan sebelumnya. Kemudian di pembelajaran juga kita ingatkan lagi. Kemudian nanti ketika UAS atau misalnya akhir, soal itu akan diujikan lagi. Nah, menurut Franky, siswa ketika mengerjakan soal itu tidak mengingat atau dia mengkonstruk sendiri untuk Gimana? Jadi ini menurut saya sih Bu ya, cuman saya masih bingung juga, makanya masih bertanya sama Ibu. Dari yang saya pahami, kalau ketika soal itu sudah digunakan, maka sepertinya ini pendapat saya, mohon diluruskan oleh Ibu, saya masih bingung juga masalah ini. Ini sudah masuk kategori mengingat karena sudah pernah dijelaskan sebelumnya seperti itu Bu. Nah itu Bu. Mohon penjelasannya dari Ibu seperti apa yang tepatnya seperti itu. Ya Pak, saya ulangi lagi ya. Jadi yang taksonomi itu adalah semakin tinggi dari C1 C2 itu adalah semakin kompleks berpikirnya. Yang paling bawah itu adalah mengingat. Nah, tadi Bapak soal itu sudah diberikan. Kemudian diingatkan kembali kepada siswa ini. Dan keluar lagi kan? Iya, siswa mengerjakan soal tersebut menurut Bapak karena dia mengingat, karena sudah, atau tidak? Menurut saya Bu ya. Ini saya juga masih bingung Bu, tapi berdasarkan ini perkiraan saya sih Bu ya. Ya, sepertinya siswa sudah mengingat soal yang sebelumnya seperti itu Bu. Itu ya, menurut Pak. saya sih. Jadi kalau misalnya kata Bapak ini soal sudah diberikan, kemudian ketika pembelajaran juga ada contoh soalnya gitu ya Pak ya. Ya itu mengingat Pak. Kalau misalnya di pembelajaran yang contoh soalnya sama, itu udah mengingat. Artinya siswa bisa mengerjakan soal itu bukan karena dia paham konsep, tapi karena misalnya dia pernah nih. Nah sebenarnya bisa dicek sih Pak. Ya Bu. Tapi ini nggak ada sesinya. Kita bisa tahu siswa ini menebak atau tidak menebak. Iya. Gitu. Tapi ini mah nanti aja Pak ya. Ada sesi berikutnya. Ada istilahnya namanya model Pak. Ya tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin idealnya Bu ini kita hindari lah soal yang berulang ya. Artinya soal yang sama. Apalagi kan sekarang ini lagi kalau tidak salah lagi tren yang dikatakan dengan soal host. Jadi hindari soal-soal yang tertutup, tapi kita buka soal-soal yang terbuka supaya anak-anak diajak untuk berpikir tingkat tinggi.
Kalau soal faksi itu di kategori C4 ke atas ya Bu atau gimana? Iya, C4 ke atas. Oh iya. Saya masih ingat waktu di zaman-zaman sekolah saya banyak sekali pertanyaan yang seperti ini, Bu. Apa pendapat kamu? Jadi itu kan kalau pernyataan begitu terlalu terbuka juga ya, Bu. Ya, ini bisa diukur. Kalau pendapat kamu kan terserah siswa mau pendapatnya gimana. Jadi masuknya ke C5 tadi kan ya, memberikan penilaian, pertimbangan. Iya. Iya. Termasuk pertanyaan mungkin menduga hipotesis, kemudian membandingkan. Ya. Oke Pak Pringki, masih ada yang mau bicarakan? Silakan teman-teman yang lain kalau ada. Masih ada Pak Pringki? Satu lagi Bu, ini mumpung masih ada Ibu kesempatan bertanya. Iya. Silakan. Ini pernah diskusi dengan teman matematika sih Bu, terkait masalah soal pembuktian Bu, soal pembuktian. Nah, soal pembuktian itu masuknya kemana Bu ya? Apakah dia sudah masuk ke penilaian C5 atau masih di tahapan yang lain? Karena ini kan siswa sudah harus menemukan ini persamaannya benar atau salah seperti itu Bu. Nah ini sempat juga sih diskusi sama teman matematika karena ini di matematika banyak sekali yang persamaan-persamaan untuk pembuktian persamaan seperti itu Bu. Nah ini masuknya kemana Bu? Ini agak nyimpang sedikit nih tapi mumpung ada kesempatan bertanya. Kalau mungkin Bu ini kita di fisika biasanya pembuktiannya itu melalui praktikum itu untuk membandingkan hubungan ini antara ini dengan ini. Ya Pak, kalau yang matematika karena itu harus orang matematika ya Pak Franky. Kalau saya nggak begitu ini. Kalau orang fisika mah bilang matematika itu tool kan, itu alatnya. Iya. Ada konsepnya kan gitu maksudnya, jadi beda nih. Nah kalau di fisika tadi bahwa matematika itu adalah sebagai alat untuk bisa memecahkan masalah fisika kan gitu. Iya. Betul kan ya, makanya kita identik dengan rumus karena yaitu hubungannya dengan itu. Kalau misalnya tadi rumusnya nggak hafal, ya nggak akan bisa ngerjain kan gitu istilah kasarnya ya dari fisika. Nah bagaimana kalau misalnya membuktikan suatu konsep atau misalnya tadi verifikasi ya, jadi betul nggak sih gitu. Nah, melalui misalnya praktikum gitu. Nah itu bisa jadi berpikir tingkat tinggi Pak, karena tadi bisa dia C3-nya kan paham dengan konsep. Kemudian dari konsep tersebut dia menerapkan dalam suatu praktikum percobaan. Kemudian dia melakukan penilaian. Benar enggak nih? Ini sesuai enggak? Nah, ini udah masuk ke C5 kalau menurut saya. Gitu. Kalau di fisika. Tapi kalau tadi persamaan ini kalau di matematika kan suka gitu ya. Dulu kan mungkin waktu kuliah lulus atau itu ya terbukti itu kan lebih ke toolnya gitu. Saya nggak bisa jawab Pak karena itu mah ranahnya matematika gitu Pak, ranahnya matematika. Oh iya Bu. Saya takut nanti salah. Kata matematika itu berpikir tingkat tinggi. Kalau di kita kan itu mah hanya sebagai bukti aja, sebagai alat gitu ya, alat untuk membuktikan. Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi Pak Randy mungkin bahwa C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu semakin tinggi itu adalah semakin tinggi kompleksitas berpikir siswanya, bukan berpikirnya kita ya. Mungkin aja C6 itu bagi siswa, bagi kita menjadi C2 itu Pak. Jadi berbeda ya Pak ya. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Tadi saya sudah jelaskan C4 di SMP bisa berbeda dengan C4 di SMA karena beda kemampuan berpikir siswa SMP dan SMA itu berbeda bagi dengan mahasiswa. Nah gitu Pak. Jadi yang menentukan itu ya seorang pendidik yang tahu karakteristik siswanya seperti apa di sananya. Begitu. Kemudian semakin tinggi misalnya tadi cita dan penilaian semakin susah enggak Pak. Itu sebenarnya mudah. Kayak tadi Pak Mungkis, bagaimana pendapat Anda? Misalnya dikasih contoh soalnya ya, A menyatakan bahwa bla bla bla, B menyatakan gini. Nah, pertanyaannya bagaimana menurut pendapatmu, mana yang menurut kamu benar, A atau B? Berikan alasannya. Itu udah C4.
Nah, itu kan jarang ya Ibu Bapak. Contoh soal seperti itu kan adanya di Teams, gitu ya, bisa. Nah, itu contoh-contoh soal yang seperti itu. Gitu. Ya Bu, terima kasih Bu, sangat jelas Bu. Oke, makasih Pak. C1, C2-nya Pak. Apa Pak Muklis? Pak Franky masih ada. Teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang RPP Bapak Ibu yang akan direvisi Bapak Ibu, karena waktu kita merevisi adalah tinggal besok Bapak Ibu, tanggal 31 Desember pukul 23.59. Silakan Bapak Ibu, mumpung Ibu ini masih ada di tempat kita bersama kita, silakan ditanyakan tentang revisi RPP Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin sudah jelas RPP-nya sudah diperbaiki. Ibu Linda, Bu Marheni, Ibu Jasmi Rosa, ada nggak yang mau ditanyakan tentang revisi Bapak Ibu? Ibu, Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Silakan. Ya, Bu, saya Ibu Siti Dwi Yuliastuti mau tanya tentang ini Bu, di RPP itu saya kan di tujuan itu pengukuran itu saya masukkan ada neraca, jangka sorong dan sebagainya. Memang kami masukkan semua itu dengan alasan seperti ini Bu. Jadi nanti yang KI 4 itu kami bagi dua. KI 4 itu ada jangka sorong dan mikrometer yang datanya sudah kami berikan sehingga anak-anak itu tinggal menuliskan data pada lembar kerja. Sudah saya juga lampirkan di sana. Kemudian untuk yang karena gelas ukur dan neraca itu kami kesulitan untuk memvideo, jadinya kami masukkan di KI 3. Apakah dari bermacam-macam alat ukur itu dapat kami buat dalam satu tujuan yang secara langsung? Begitu Bu, terima kasih. Bu Dwi, kita buka aja ya, itunya ya. Apa namanya? Yang punya Bu Dwi ya. Oh iya. Jelas. Iya. Yang di bawah Ibu. Yang di bawah. Di yang pertemuan yang terakhir, pertemuan ketiga insya Allah Ibu. Yang ini ya kemarin tuh. Ya, udah Bu ya yang ini. Ya. Nah itu kita bagi dua. Yang pertemuan 2. Ini Bu. Yang tadi sudah itu kami buatnya langsung jadi satu. Oh, nah ini nih. Ya, tujuan itu langsung nih Bu. Ini sama nggak dengan yang lain ya Pak? Jadi Bu Dwi menulis pertemuan 1 ini KD, kemudian tujuan, gitu ya. Kegiatannya. Nah di pertemuan kedua menulis lagi ini ya Bu ya, makanya saya nanya. Ya. Sama ya dengan yang pertemuan ke-1 kan gitu ya Bu ya? Iya. Karena kita buatnya juga kayak gitu, kita kan sama-sama gitu. Sama-sama MGMP sekolah gitu ya Bu ya. Ini gimana? Terus nggak apa-apa jadi satu aja, nanti kita ini sendiri, kita kita pilih sendiri nanti ketika pertemuan kedua yang mana, yang mana, karena kan kita kan masih ragu-ragu antara pandemi daring apa luring seperti itu kan Bu. Iya. Tapi saya sangat tertarik Ibu dan tentang tujuan yang tadi di atas. Coba naik sedikit Bu. Yang ini? Bukan yang ini. Melaksanakan pengukuran itu bukan yang merah, yang di bawah. Iya. Ini. Melaksanakan pengukuran. Kalau menurut saya, pengalaman saya, satu tujuan itu adalah satu kegiatan untuk pengukuran Bu. Nggak bisa misalkan kita campurkan satu tujuan sudah merangkum semuanya. Jadi kalau misalkan
Misalkan siswa dapat mengukur menggunakan neraca, itu satu tujuan. Kemudian siswa dapat mengukur menggunakan jangka sorong, karena satu tujuan itu harus mengukur satu indikator tertentu, nggak bisa disatukan karena kemampuan anak-anak kan berbeda antara neraca, jangka sorong dan sebagainya. Itu menurut saya pribadi, Bu, nggak boleh apa ya? Nggak boleh di koma-koma gitu ya? Iya, boleh koma, karena dia harus tujuannya kan jelas. Tujuan pertama bisa menggunakan neraca, itu satu tujuan. Karena kalau misalkan ada yang gagal tujuan itu kan nggak bisa kita ukur. Misalkan dia sudah mengukur neraca, dia sudah tahu neraca, jangka sorong, tapi nggak bisa mikrometer. Berarti nggak bisa diketahui itu berhasil atau tidak indikatornya kalau stay-nya. Jadi kalau menurut saya pribadi, satu tujuan itu harus mengukur memang jelas yang mau dicapai itu apa. Misalkan siswa dapat ini, tapi kata-kata melaksanakannya saya nggak terlalu ini ya. Bukan tujuan melaksanakan. Kalau melaksanakan itu nggak bisa diukur. Kalau melaksanakan kan sekedar melaksanakan. Tapi kalau misalkan siswa dapat menggunakan, itu kan tujuan jelas. Kata-katanya jelas, indikator kata operasionalnya jelas. Tapi kalau melaksanakan kan sekedar melaksanakan aja. Dia tahu atau tidak kan nggak bisa kita ukur. Kalau menurut saya gitu, Bu. Jadi mungkin kata-kata melaksanakan itu nggak bisa. Kalau menyimpulkan kan jelas. Menyimpulkan berarti siswa membuat kesimpulan, mengukur. Tapi kalau misalkan dia melaksanakan, kalau saya mungkin dihindari kata-kata melaksanakan, karena nggak bisa kita nilai melaksanakannya itu tujuan, bukan tujuan. Saya rasa itu ada proses. Kalau melaksanakan proses. Kalau tujuan kan nilai akhir, Bu. Misalkan dia bisa menggunakan atau terampil dan sebagainya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih banyak. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya Bu Dwi, kan karena sama tujuannya, misal Ibu di pertemuan 1. Iya. Nah, Ibu pilih saja tujuannya apa. Misalnya ada 3, ya udah 3 aja yang ditulis. Ya gitu Pak, Ibu. Nanti di pertemuan 2 misalnya cuma ya, jambil lagi 3. Oke. Oh iya. Nggak usah semuanya nih Bu, kan bingung juga ketika misalnya melihat ke itunya ya Bu ya. Iya, berarti langsung dipilah-pilah gitu saja ya? Iya, dipilah-pilah aja. Jadi satu pertemuan ini apa? Gitu. Pertemuan 2 apa? Gitu. Oh iya. Jadi nggak sama gitu ya. Ini kedua sama lagi. Iya. Gitu Pak. Terus tadi yang kata Pak Muklis, ini kan Ibu menggabungkan indikator nih ceritanya. Ya. Nah, tadi tidak ada kata memahami, ya sudah tidak ada. Terus kan nanti dari sini bisa diukur. Terus tadi ada masukannya, sebaiknya satu indikator satu saja yang satu keterampilan atau satu kemampuan saja biar mudah. Iya. Ya karena Bu, karena satu kan misalkan kayak pengukuran neraca kan punya satu alat ukur juga tersendiri. Jangka sorong juga lain juga alat ukur, jadi memang berpisah cara pengukurannya, instrumen penilaiannya kan beda, Bu. Iya Pak. Saya juga nanya di sini, ini semuanya gini cukup cuma waktunya satu pertemuan, ternyata bukan ya Bu ya. Makanya itu dijadikan di 2 itu ada KI 3 dan KI 4, tapi kita jadikan 1 di dalam situ. Jadi nggak bisa ya kayak gitu ya? Iya Bu. Harus diukur pertemuan supaya jelas. Jelas ya Bu ya. Terus ini jangka sorong atau berarti bisa milih ya? Iya, jadi nggak jelas. Harusnya dipisah Bu kalau misalkan ini. Iya. Ya, bisa aja ya Bu. Iya Bu ya. Ya, kemudian di kegiatan inti di pendahuluan, di kegiatan pendahuluannya ini ya, Ibu di kegiatan inti, jadi peserta didik difasilitasi mengamati tabel, berarti tabel besaran dan satuan. Itu ya Bu yang disajikan. Tabel, siswa amati, siswa baca. Kemudian peserta didik difasilitasi mengamati besaran-besaran. Itu cuma ngamati aja ya, gambar-gambar gitu ya Bu? Ada ininya, ada apa? Sudah ada angkanya. Ya. Ini Bu, model pembelajaran apa ya atau sintak apa ya? Model pembelajaran apa? Maksudnya menggunakan model Discovery. Iya. Oh, itu yang maksudnya mungkin Bu Willy tadi harus ditulis sintak-sintaknya, misalkan sintak pertama memberikan ini,
apa bentuk kegiatannya, supaya mungkin agak jelas Bu. Kan di Discovery kan ada punya beberapa sintak. Jadi misalkan Ibu tuliskan sintak pertama itu apa, kegiatannya bagaimana modelnya, supaya jelas urutan-urutannya itu Bu. Karena di Discovery kan intinya dia ini mengeksplor, mengamati itu. Mungkin ada yang kurang ini Bu, karena hanya 3 yang muncul ini. Iya. Jadi kalau lihat ini kegiatannya, siswa atau peserta didik hanya difasilitasi untuk mengamati Bu, mengamati tuh peserta didik difasilitasi untuk menyebutkan. Makanya Ibu bingung, makanya saya bingung kegiatan mengukurnya yang mana kalau cuma mengamati aja. Iya, nggak muncul yang misi kayaknya Bu. Iya, nggak muncul Discovery. Karena kemarin kan daring, akhirnya kita juga kesulitan untuk apa namanya kegiatan mengukurnya. Soalnya kalau kita mau awalnya kan gini, udah kita suruh mengukur menggunakan penggaris, tapi itu kan anak SMP gitu. Itu akhirnya ragu-ragu, wis gini aja wis gitu. Oh bisa itu Bu, kalau di rumah dia mengukur pakai alat ukur seadanya dan dia bisa mengukur. Jadi anak-anak diberikan tabel saja, kemudian anak-anak membuat memilih objek yang ada di rumah masing-masing misalkan. Karena yang kita mau lihat kan bentuk penulisan ketelitiannya ini, ketelitian alat ukurnya, supaya mereka paham bahwa ternyata kalau Mister itu hanya bisa mengukur sampai ketelitian sekian. Dan mungkin Ibu nanti akan menjelaskan bahwa kalau Mister itu terbatas bisa mengukur hanya benda-benda seperti ini. Sedangkan kalau misalkan mikrometer pada saat kita nanti tatap muka akan dijelaskan bahwa ternyata bisa mengukur 1 lembar kertas, satu ini. Mungkin begitu. Karena kalau tidak muncul pengukuran juga nggak muncul Discovery-nya Bu, kalau hanya mengamati ini ya. Betul ya Bu ini, kalau tidak ada pengukuran sama sekali. Iya betul Pak. Harus ada pengukuran, setidaknya pengukuran yang sederhana aja Bu, pakai Mister atau apa yang ada di rumah masing-masing. Iya, kita kemarin maunya gitu, cuma takutnya ini Pak, apa itu kan sudah dilakukan ketika SMP gitu. Jadinya nanti kita membuang-buang waktu gitu loh kita kemarin itu. Ya, gak usah Bu. Karena lebih ini kadang-kadang hanya pasti siswa lebih ini ya, bukan hanya melihat gambar-gambar atau ini, siswanya pasti tapi untuk di pertemuan yang terakhir itu Pak, di pertemuan terakhir itu kita KI 4-nya kita berikan jangka sorong dan ini dan mikrometer. Ibu ini mungkin bisa ya pakai seperti kemarin pas siapa ya, dia pakai aplikasi itu. Ada tuh aplikasi. Itu sudah saya lampirkan. Sudah saya lampirkan juga di situ Pak, ada PPT, ada data yang dikiriman selanjutnya itu ada PPT dan data lembar kerja untuk mereka melakukan menulis. Ini Bu, tertulis melakukan praktikum pertemuan ketiga. Iya. Praktikum. Ini persiapan tatap muka ya Bu? Kenapa? Ini persiapan tatap muka ya Bu? Yang jangka enggak. Jadi melakukan praktikum, tapi praktikumnya menggunakan kita pakai PPT Pak di situ. Oh, berarti dituliskan Bu, di situ dituliskan. Karena kalau kita baca ini seakan-akan alat ukurnya alat ukur langsung ini. Jadi mungkin dituliskan menggunakan ya. Karena kan yang baca ini bukan peserta didik difasilitasi guru melakukan praktikum menggunakan alat ukur neraca. Berarti seakan-akan yang digunakan memang real. Jadi mungkin tambahkan Bu di belakang itu menggunakan media apa. Oh, harus dikasih situ ya Pak ya. Atau menggunakan media aplikasi. Betul ini. Iya, Bu Dwi, sekarang banyak tuh di internet simulasi yang menggunakan jangka sorong. Iya, ada aplikasi. Ya, kita menggunakan itu kemarin. Ya, gitu Bu. Jadi pakai praktikum virtual lah bahasa. Gitu ya Bu. Mungkin Bu ini bisa tambah situ ya, melakukan praktikum virtual. Tambahkan situ. Gitu, ya. Ya, tambah situ. Melakukan praktikum virtual menggunakan ini. Ya, lebih terjelas. Itu ya Pak, Bu ya. Iya Bu. Cuma yang tadi aja pertemuan 1 dan 2 ini agak kurang gitu Bu. Kurang ya yang tadi. Mungkin bisa di apa ya? Yang 1 ini nggak? Nanti. Ya, kalau difasilitasi gini emang kurang nggak Bu? Ya kurang. Oh iya. Kan hanya melihat tabel ya Bu. Tuh kan cuma tabel gini. Ini mungkin bisa jadi. Bisa jadi sebenarnya ini. Tabel ini bisa jadi pendahuluan di kegiatan 3 saja. Betul Pak. Ya itu di pendahuluan saja. Pendahuluannya di kegiatan 3 langsung. Karena terlalu ringkas Bu kalau ini. Mungkin
pertemuannya bisa di 2 pertemuan aja ini, Bu. Misalkan yang kata-kata melihat tabel itu, siswa dulu di pendahuluan, siswa dulu disuruh mengamati tabel dan sebagainya. Kemudian ada diskusi tanya jawab tentang tabel itu, istilahnya persepsi ya, kan sudah ada di tingkat SMP. Setelah itu muncullah kegiatan yang tadi itu, melakukan praktikum virtual. Betul. Oke. Ya, Bu Dugi, Ya, Bu, terima terima kasih. sudah bagus. Jadi kan sebelum kita membuat RPP di SMA, harus lihat dulu ya di SMP ya, di MTS. Iya, sudah betul yang di SMP, Bu. Betul. Kayak tadi misalnya contohnya kalau pakai penggaris itu kan sudah. Nah yang belum itu adalah jangka sorong sama mikrometer ketuk ya. Iya. Iya, di SMP sudah tapi nggak detail Pak Bu. Jadi Iya. Ibu fokus di pertemuan yang ini ke yang tadi yang 2 itu Bu. Berapa skala terkecilnya dan seperti itu. Dibuatlah LKPD-nya biar ada guide bagi siswa ketika nanti menggunakan simulasi yang tadi. Ya, sudah ada juga Bu di situ Bu. Sudah ada ya, iya Bu. Ada judulnya LK pengukuran KI 4 saya tulis gitu. Ya, betul Bu. Ibu bagus itunya. Cuma di RPP-nya yang nggak jadi yang ya, sebenarnya banyak yang kayak gitu. Jadi udah bagus itunya, ada LKPD-nya dan sebagainya. Cuma di RPP-nya yang kayak biasa-biasa aja gitu, kayak yang cuma ceramah gitu, padahal enggak gitu ya. Sip lah Bu ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi. Tadi kata Pak Muklis, mungkin ini tidak hanya 3 pertemuan, paling 1 atau 2 pertemuan. Terus karena pembelajaran daring, waktu lebih banyak di rumah kan. Nah, jadi dibalik ada istilahnya namanya flip classroom Bu. Jadi yang dulu kelasnya di kelas, sekarang di rumah. Nah, kita di sekolah atau ketika tatap maya gini, hanya inti-intinya saja Bu, gitu. Jadi jangan kegiatan yang dulu waktu luring di kelas, jadi kita semuanya total di tatap maya, enggak. Jadi ya emang tugas siswa jadi lebih banyak karena ya masa seperti ini. Jadi tugasnya diperbanyak. Bisa juga kalau saya juga ini dibuat penugasan tugas di C berapa ya, C5 itu ya, C6. Misalkan siswa disuruh membuat alat ukur sederhana sendiri dengan skala-skalanya sendiri dari bahan sederhana. Misalkan ambil gelas, kemudian ditakar dulu, kemudian dia berikan skala-skala situ sebagai supaya lebih ini, bukan di rumah kan bisa siswa kreatif ini bisa membuat gitar buatan atau jangka sorong buatan itu ya bagus jangka sorong buatan. Betul, jangka sorong buatan kan di YouTube banyak itu Bu. Siswa itu sekarang sudah bisa nonton YouTube. Betul. Iya. Sekarang itu siswa nonton YouTube. Kalau misalkan gini Pak, untuk yang di saya yang pertemuan ini ya, ini itu saya buat untuk KI 3-nya itu bagaimana? Nah, KI 3 kan itu bukan pengetahuan aja. Jadi dari hasil praktikumnya itu akan dibuat pertanyaan tentang, kan misalkan mereka sudah melakukan praktikum secara total, pasti dibuatlah pertanyaan tentang pengetahuannya. Misalkan kalau jangka sorong itu bisa skala minusnya berapa, bisa mengukur berapa, atau ada contoh soal bahwa sudah ditentukan skalanya, siswa di situ tinggal disuruh mengukur menggunakan itu. Jadi seiring antara C4 dengan C4 KI 4 dengan KI 3. Jadi Ibu praktek itu dia sudah bisa memahami, hasil pemahamannya itulah dibuat dalam bentuk pengetahuan. Iya. KI 3 itu kan ini ya Bu ya, nih KI 3 menerapkan KD di KI 3 menerapkan prinsip-prinsip pengukuran. Nah tadi sudah ada data penting nih. Misalnya tadi contohnya bagus tuh Pak Muklis. Jadi siswa diminta membuat jangka sorong pakai kertas tuh, jadi ingat zaman dulu tuh. Iya betul. Ya, dibolongin terus diginiin nanti bisa. Jadi keingetan tuh Bu. Mungkin itu bagus tuh Bu. Iya. Mungkin ketika waktu kita luring nggak sampai ke sana ya, karena ada alat. Nah, tapi kalau ini mah mungkin dia bikin sendiri. Iya. Ya gitu lah. Bagus. Jadi menerapkan prinsip pengukuran, betul kan? Dia akan menerapkan penerapan sini, betul. Nah, kalau ini menyajikan hasil pengukuran. Jadi setelah dia menerapkan,
kemudian dia menyajikan. Jadi dia menggunakan alat ukur sendiri ya Bu, dia mengukur dengan alat ukurnya mereka sendiri. Iya. Betul. Nah gitu aja Bu. Jadi fokusnya ke jangka sorong ya sama mikrometer skrup ya. Iya. Bagus Bu. Iya Ibu. Menarik Bu. Senang kayaknya siswa kalau bagi siswa yang visual atau kinestetik seneng Bu karena dia melakukan gitu Bu dibanding disuruh baca. Iya betul. Nah, bagus banget. Jadi ada daring itu ada juga tuh kelebihannya yang tidak dimiliki nanti di kalori. Nah gitu Bu. Iya. Ini nih penilaian kinerja Bu sama yang sikap. Iya kemarin nggak saya lampirkan soalnya kami kemarin dari kurikulum nggak usah ditampilkan gitu. Akhirnya nggak saya tampilkan juga. Karena kan di sini Bu menyajikan kan pasti ini penilaian kinerja ya Bu gitu. Saya tuh gitulah. Gimana Bu Dwi? Ya Ibu, terima kasih Ibu. Dengan kinerjanya Bu bisa kita pada saat misalkan siswa membuat alat-alat itu bisa divideokan. Dan situ Ibu bisa juga menilai penilaian kinerjanya dalam pembuatan itu, ketelitiannya dan sebagainya. Iya. Biasanya kami juga seperti kalau mereka membuat alat, mereka kami suruh buat laporan dalam bentuk video dan bentuk laporan foto-fotonya dari mereka. Tapi kan kita berdiskusi ya. Betul. Kalau sudah dalam bentuk video dan foto itu sudah bisa diukur ininya. Apalagi kalau video itu jelas sekali kelihatan kinerja siswa itu. Bu. Jadi banyak belajarnya di rumah sekarang. Kita hanya aja Bu ini. Jadi Bu ini mungkin Ibu sih bisa ditambahkan sedikit Bu tampilkan ya Bu menurut Ibu rubrik penilaian kinerjanya tidak di bawah. Iya sebaiknya biar lengkap ya. Kinerjanya kok nggak ada. Ya betul dengan sikapnya. Ya nanti saya betulkan. Oh iya siap. Sudah selesai Bu? Ya sudah Pak, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Oke Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau bertanya lagi. Ibu Marhemi, Ibu Linda, Ibu Yasni, silakan kalau ada yang mau ditanyakan Ibu tentang hasil koreksi dari Ibu ini. Atau sudah diperbaiki semua ya? Masih diperbaiki Pak. Oh siap. Masih diperbaiki. Ada yang mau tanyakan nggak? Sudah jelas ya Bu, yang akan diperbaiki itu? Atau ada mungkin yang mau didiskusikan? Ini mungkin ada titipan pertanyaan aja Bu ya, tentang model. Kan sifat model itu kan berulang. Nah kalau dalam satu materi itu kan bisa beberapa pertemuan. Apakah itu bisa berbeda modelnya? Misal pertemuan satu modelnya A, pertemuan modelnya B gitu. Oke, Bu Yasni, kan RPP itu dibuat maksimal 1 KD. 1 KD kita memilih model disesuaikan dengan karakteristik dari materinya. Iya betul. Nah, kalau modelnya diganti di tengah jalan, di tengah-tengah di dalam 1 KD, ini takutnya nggak akan optimal. Jadi sebaiknya modelnya sama gitu. Misalnya gini, di pertemuan 1 menggunakan sintaknya itu saya ada 6. Pertemuan 1 dan 2 dulu. Lanjut, seperti itu. Gitu Bu. Misalnya contohnya ya level of inquiry. Ya kan? Iya Bu, iya. Setuju Bu. Terima kasih Bu. Satu, ya mulainya misalnya dari discovery learning dulu. Yang kedua, tambahin lagi ke demonstrasi interaktif gitu. Sama-sama pakai modelnya inquiry, level of inquiry. Jangan dulu diganti modelnya, takutnya belum optimal gitu. Model itu udah bagus, tapi karena penggunaan yang salah gitu, jadi akhirnya tidak tercapai. Gitu Bu Yasni. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Yasni. Silakan teman-teman yang lain kita ini
Mungkin ada beberapa menit ke depan lagi sih kita selesai. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ibu terima kasih atas koreksinya. Kemarin udah sempat dibenerin yang masalah tujuan pembelajaran ya Ibu ya. Jadi di sana saya belum mencantumkan yang tujuan ke untuk belajar sama keterampilan ya Bu ya. Ya. Ya, itu udah diperbaiki. Cuma saya itu hanya menambahkan di bagian awalnya saja Bu. Jadi akhirnya diharapkan dapatnya itu ke pengetahuan semua itu gimana ya Bu ya? Atau Kita lihat ya Bu. ya mangga. Ya, ini ya Bu ya. Iya Bu, itu tambahannya. Udah komplit ya, jadi pakai Edmodo ya. Iya, untuk kuisnya biasanya pakai Edmodo. Oh, cuma kuisnya aja, bukan pembelajarannya. Pembelajarannya kadang si bahan ajarnya sudah di sana gitu ya Bu, di folder kelas gitu kayak video. Kami menampilkan lagi di Zoom-nya kan Bu, di share screen gitu. Iya. Di Edmodo juga bisa berkolaborasi kan, bisa saling ini ya sama teman-temannya. Betul, iya. Ya, nah ini sebenarnya bisa berkolaborasi, komunikasi juga Bu bisa sebenarnya di tingkat untuk berpikir. Maksudnya tidak hanya berpikir kritis dan kreatif nih untuk Edmodo. Maksud saya, Ibu bagus menggunakan medianya, cuma media yang digunakannya ini nih belum optimal, maksudnya masih bisa buat berkolaborasi, berkomunikasi, itu kan bisa juga di Edmodo gitu. Oh iya Bu, iya. Pertanyaan itu, oh iya. Di tujuan kan tadi memuat pengetahuan, keterampilan dan sikap ya Bu ya, atau KI di KD di KI 3 pengetahuan, KD di KI 4 keterampilan. Jadi seperti itu. Sedangkan sikap kan ini pembelajarannya secara tidak langsung. Nah, ini kan yang ditulisnya hanya baru sampai KI 3 saja, KI 4-nya yang belum ada. Ya, itu ya Bu ya pertanyaannya itu Bu ya. KI 3, KD di KI 3 dan KD di KI 4 sebenarnya pembelajarannya bersamaan. Iya. Dipisahkan, ini KD di KI 3 dengan. Nah, ini bisa berbarengan Bu. Ini tentang apa ya? Usaha dan energi. Kalau di KD di KI 4-nya apa ya Bu? KD di KI 4-nya menerapkan Bu. Itu pasti di KI 3 Bu. Kalau KD di KI 4 biasanya keterampilan Bu. Iya. Apa ya? Jadi itu kan saya pakai yang kurikulum darurat ya Bu ya. Semula KD-nya itu yang 3.9 kalau di tahun lalu, kalau tahun sekarang itu yang usaha energi itu 7 ya. Kalau 4 ya ada nggak 4.7 gitu aja ada nggak? Menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian gerak yang berkaitan di hukum kekekalan energi itu. Oh iya. Menerapkan metode ilmiahnya ya Bu. Menerapkan metode ilmiah. Jadi tetap aja itu di keterampilan. Jadi menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Misalnya kayak mengamati gitu kan ya, mengumpulkan data, mengolah data. Nah itu kan keterampilan seperti itu. Mungkin bisa ya Bu ya? Oh bisa Bu. Bisa Bu. Jadi bukan di situ menerapkan, tapi konteksnya menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah itu kan keterampilan ya Bu ya? Bukan pengetahuan metode ilmiah. Mengamati, tadi mengumpulkan data, mengolah data, membuat kesimpulan, itu kan keterampilan. Jadi kalau cuma kata menerapkan saja, nah iya, betul itu di pengetahuan. Tapi kalau menerapkan metode ilmiah, itu maksudnya jadi ke keterampilan. Kemudian di KKO-nya mengungkapkan pendapat mengenai aplikasi. Ini agak susah diukurnya ya Bu ya. Mengungkapkan pendapat mengenai aplikasi energi.
mungkin ini bisa diganti kata kerjanya. Sebenarnya kan kegiatannya itu jadi di LKPD-nya itu mengelompokkan ya Bu ya, jadi mengelompokkan mana yang termasuk aplikasi energi potensial dan energi kinetik gitu ya Bu. Paling diganti aja ya Bu ya. Ya, jadi Ibu pengennya apa, membedakan atau memberikan contoh? Mengelompokkan, jadi udah disajikan contoh gitu. Jadi mengelompokkan mana yang termasuk. Mengelompokkan saja Bu, mengelompokkan penerapan energi potensial dan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Siap. Ya. Yang kedua, menganalisis hubungan usaha dan energi, hubungan energi kinetik, menerapkan konsep, menurunkan daya. Ya. Ya, tinggal ditambah yang keterampilannya. Sikapnya silakan di mana, ketika di mana, gitu ya. Sikapnya kan pembelajaran yang tidak langsung. Siap. Oh, ini tambahin ya, dengan penuh disiplin. Nah, itu gitu aja. Iya. Terus pembukaannya udah ya, apa sih masukan? Yang pertanyaannya dijawab kapan? Oh iya, karena Ibu bilangnya memberikan pertanyaan. Guru memberikan apa sih berupa pertanyaan dan tayangan. Oh gitu. Ya. Yang di kegiatan inti. Oh, di kegiatan inti. Setelik mengamati. Oh, udah diubah ya Bu ya? Ya udah bagus. Kemarin mah apa ya Bu, memberikan apa? Menjawab pertanyaan. Iya, Guru memberikan kesempatan untuk bertanya, tapi nggak dijelasin kapan dijawabnya gitu Bu. Iya. Oke, jadi peserta didik mengamati yang sudah tertera di LKPD, mengelompokkan, guru memberikan kesempatan untuk menidaklanjuti pertanyaan yang berkaitan dengan gambar. Nah, gitu ya, jelas. Jadi dari gambar, siswa diminta untuk memberikan pertanyaan, ya Bu. Ya, udah, iya Bu ya. Iya. Ya, sudah lebih baik dari yang kemarin. Ini bagus, udah mengaitkan dengan keterampilan ini. Ini bagus, ada komunikasi, kreativiti, tapi Edmundo-nya cuma hanya sebatas tadi tugas, padahal kolaborasi bisa, komunikasi juga kan bisa. Misalnya mempresentasikan dalam bentuk videonya diupload di sini, kan bisa ya Bu ya? Iya, siap. Jadi mengoptimalkan Edmundo-nya yang masih kurang. Padahal Edmundo bisa memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, bisa. Siap Bu. Terus apa lagi ya Bu? Udah sih ke bawahnya. Udah ya. Ini yang kemarin tuh banyak yang kurang tuh. Misalnya rentangnya 1, 2, 3, 4. Tapi satunya tuh apa? Duanya apa? Ini yang kemarin ya masih ada yang ditemukan, belum ada rubriknya. Jadi misalnya skornya 1, 2, 3, 4, tapi harus jelas 1 itu apa, 2 itu apa, biar sama. Ya. Nah, terus pertanyaannya ini banyak yang tidak merangkai, tapi dikasih skor 1. Emang betul ya Bu ya? Emang kalau kita guru pendidik selalu memberikan nilai apa yang tidak dikerjakan oleh siswa ya? Iya Bu, tadi cuma 0, 1, 2, 3, 4 cuman. Iya. Nah itu Bu, saya juga menemukan sama semua, saya juga bingung apa ini sama sepakat. Kalau saya biasanya kalau tidak merangkai, tidak, masa dikasih nilai gitu kan, kasih skor gitu. Nah untuk membuat penilaian ini tidak selalu harus 1, 2, 3, 4. Misalnya Ibu gini ya, yang tidak itu saya kasih 0. Sama kayak tim sama bisa juga kalau tidak mengisi nggak dikasih bobot. Makanya nggak dibiasakan di sini ya Bu. Gimana? Iya, karena pengalaman di lapangan gitu Bu. Biasanya kalau misalkan bukan hanya praktikum di di soal-soal UN, kadang-kadang siswa hanya menuliskan soal, kadang-kadang ada juga guru yang memberikan nilai. Katanya supaya membedakan dengan yang kosong sama sekali. Termasuk dengan ini, kalau saya cenderung setuju dengan Bu ini, kalau tidak melakukan apa-apa ya 0. Karena kalau dia hadir berarti nggak ada hubungannya dengan, karena karakteristik dari K13 kan tidak antara sikap, kehadiran, keterampilan dan pengetahuan. Jadi khusus untuk keterampilan ini adalah dia kalau tidak melakukannya 0. Meskipun misalkan dia bisa menjelaskan
menuliskan dalam bentuk ini, tapi kan itu pengetahuan bukan keterampilannya. Jadi saya cenderung sama dengan guru ini, 0, 1, 2, 3. Siap. Gitu ya Bu ya, kita terlalu baik sebenarnya. Tidak merangkai aja, nggak ngelakuin apa-apa kasihnya. Terus masukannya, ini nggak selalu harus 1, 2, 3, 4. Misalnya Ibu, saya mau ngasih nilainya ini dalam bentuk, misalnya bukan skalanya 4, tapi ini 9. Ya, ini saya kasih skornya 7. Ya, ini misalnya saya skornya 6, karena minimal untuk keterampilan misalnya KKM misal gitu ya, 6. Ya ini 0 aja, karena emang tidak, masa yang tidak dikasih nilai. Jadi misalnya ini 0, 6, 7, 8. Atau misalnya 6, 8, 10, silahkan. Ini kan yang namanya keterampilan sama sikap itu bukan skor ya Bu ya, tapi ini adalah apa sih namanya, kode lah gitu Bu. Jadi 4 itu mencerminkan siswa atau peserta didik dapat merangkai alat benar, rapi gitu, dan sesuai dengan keselamatan kerja. Maka saya akan ngasih nilai misalnya 9. Nah gitu Bu. Skor 9 artinya seperti itu. Kalau seperti ini kelemahannya Ibu Bapak, skor yang tidak ngapa-ngapain gitu ya, skornya 1 dengan yang 4, maka 4 kalinya gitu. Jadi yang skornya 4 itu 4 kalinya seolah-olah seperti itu. Atau 2 kalinya yang ini, kan nggak gitu ya? Iya. Itu sih, itu untuk penilaian kinerja. Kalau yang pengetahuan ya sama biasa seperti itu. Tapi kalau keterampilan, kalau saya sih lebih senangnya gitu pakai kode aja. Ibu bisa di sini berapa. Jadi bisa membedakan lah. Kalau yang dapat 9 dengan yang 7 tuh kelihatan berbeda. Kalau yang kayak gini 4 sama 3 agak beda ya, ada sedikit gitu. Ya silakan Ibu bisa memodifikasi. Tapi maksudnya kalau semuanya kayak gini diikutin gitu kan enggak bagus juga. Nah gitu Bu Siti ya, udah ya. Ya, makasih Ibu masuknya Bapak. Sama-sama. Terus ya Pak Prengki nih, saya mau cerita yang Pak Prengki nggak apa-apa ya, tapi Bu Iklim aja nggak ada di sini. Iya Bu. Kemarin tuh saya nanya ke Pak Prengki karena formatnya sama persis gitu. Saya nggak tahu yang mana yang berbedanya. Punyanya Pak Prengki. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini udah bagus Pak Prengki menggunakan tracker nih. Ini bagus, jadi ada ilmu nih buat Ibu Bapak. Yang tracker nih bisa tanya-tanya ke Pak Prengki, ini bagus sekali. Kemudian Edmudo juga tadi Bu Siti Hamidah itu juga bagus. Jadi siswa akan tertarik lah. Jadi di masa pandemi ini ada ilmu yang bisa dimiliki oleh peserta didik dibanding yang ketika luring. Nah ini tracker nih, ini menarik. Kita bisa mengidentifikasi, menganalisis juga berapa kecepatannya, ya Pak ya, kecepatannya, sebelumnya jarak posisi, kecepatan dan percepatan, dan grafiknya ya Pak ya. Benar Bu, benar. Bisa grafiknya bisa dimunculkan juga, VX-nya atau grafik posisi terhadap waktu semua bisa dipilih, tinggal Bu. Cuma yang harus hati-hati itu tadi membuat videonya ya. Kalau tracker benar Bu. Iya. Iya. Harus ada kalibrasinya yang harus benar-benar diperhatikan. Videonya harus kontras dengan yang latar belakangnya. Iya. Gitu. Nanti Ibu Bapak kalau yang tertarik sama tracker nih bisa ke Pak Prengki. Bagus tuh untuk parabola, untuk gerak jatuh bebas, gerak lurus beraturan, gerak melingkar, itu juga bisa. Pokoknya berkaitan dengan gerak.
Fluida juga bisa, kemarin juga Fluida ya Pak, bisa. Menarik bagi siswa, senang loh ini, karena dia akan merekam pakai handphonenya, kemudian pakai tracker, bisa di download dia, gratis juga, ya udah. Iya Bu, itu keunggulannya gratis sih Bu. Gratis ya. Bagus nih Pak Franky. Ini Pak Franky yang Ibu saya tanyain ya, mau dilihatin, tapi Bu Timanya nggak ada. Tapi Franky bisa lihat yang di sini ya. Udah lihat? Iya, saya sudah lihat saya Bu. Oh, udah lihat ya. Ya udah bisa diceritakan lah. Cuma saya bingung kenapa bisa sama gitu formatnya. Bisa sama persis. Gimana Pak Franky? Gimana nih? Sampai NIP-nya ini sama persis. Saya bingung nih. Kok bisa sama ya? NIP-nya. Ya, saya nggak bisa menjelaskan, tapi yang jelas itu memang NIP-nya kepala madrasah kami seperti itu. Ya mungkin itu saja Ibu ya. Iya, nggak apa-apa lah. Pokoknya mah jangan sampai lah gitu ya. Apa kita di akademik ya boleh lah kita meniru gitu, tapi jangan sampai ya sama persis banget gitu. Apalagi kayak NIP gini, wah kalau kita di akademik ini kan masuknya ke plagiat ya. Plagiat bahaya sampai diturunkan jabatannya dan sebagainya. Nah gitu. Udah bagus sih Pak Franky, jelas kalau menurut saya. Oh, terus kemarin tuh apa ya? Lupa ya. SB udah ya. Di bagian keterampilan kemarin ada. Oh, keterampilan. Ya rubriknya itu Bu, kemarin ada. Di rubrik ini kapan digunakan ya. Ya. Nih, Ibu Bapak, ketika membuat rubrik harus jelas tasnya apa. Kan pasangannya tas itu rubriknya. Tas itu tugasnya apa? Apa yang akan dikerjakan oleh siswanya. Kemudian ini rubriknya, rubrik atas kerja yang dilakukan oleh siswanya. Nah, saya bingung. Di sini tuh, tasnya apa ya gitu. Tasnya yang mana? Tugasnya apa yang dilakukan oleh siswa? Ternyata di sini ya memperhatikan jawaban. Itu Iya, tadinya saya buat yang diperhatikan sebenarnya file TRK sama TRZ-nya itu Bu, dari pengolahannya. Kemudian disesuaikan dengan jawabannya pada LKPD seperti itu. Bagaimana dia menjelaskan kesinambungan dari filenya itu dengan jawabannya seperti itu Bu. Ya. Nah, terus Pak ininya gimana? Rubriknya. Jawaban menunjukkan konsep dasar yang berhubungan dengan permasalahan. Ya, jadi maksudnya di LKPD ada kan Bu di bawah itu Bu. Di LKPD di bawah? Nah, di bagian ini, nah ini kan di setiap grafiknya kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya, dilihatnya di situ. Tapi mungkin masih ada kekurangannya. Tadi belum jelas masalah pertanyaan Ibu tadi. Yang masalah apa tadi? Keterampilan. Iya, keterampilan tadi Bu di atas Bu. Ini? Ya. Nah, masalah menunjukkan ini mungkin Bu yang masih perlu kami perbaiki. Menunjukkan penerapan itu yang seperti apa seperti itu. Kan? Nah, betul Pak. Seperti itu. Jadi ini mungkin terlalu umum ya Pak ya. Iya, kan benar Bu. Jelas di LKPD katanya gitu kan. Ini tasnya. Siswa diminta untuk ini kan menjawab ini ya. Iya, benar Bu. Nah, tinggal membuat rubriknya. Skor berapa, kalau gimana, skor berapa, kalau gimana. Itu aja, Pak. Iya, Bu. Iya. Ini terlalu umum, jadi bingung. Bingung lah. Jawaban menunjukkan sedikit sama sekali tidak ada hubungan dengan permasalahan. Permasalahannya apa? Nah, ini yang jadi terjelas di tasnya. Iya, Bu. Gitu. Ya udah bagus. Hampir semuanya menggunakan sumber belajar dari internet nih. Saya udah buka satu-satu YouTube-nya, bagus. Bagus juga. Emang udah banyak ya di internet ya, Ibu Bapak? Iya, banyak sekali di internet, Bu. Tinggal. Iya. Enak berarti ya. Sudah lebih canggih. Tinggal memilih mana yang cocok bagi SMA gitu, MA. Karena ada juga kan videonya yang sederhana misalnya. Maksudnya untuk kayak
Kemarin itu ada yang getaran, gelombang. Konsep getaran itu sebenarnya udah di SMP ya, 1/F sama dengan 1/T, yang gitu kan itu ada di SMP. Nah, SMA-nya mungkin atau yang MA-nya harus lebih tinggi lagi. Jadi jangan sampai kita mengulang materi yang sudah diberikan di MTS gitu. Nah, bisa menjadi persepsi yaitu materi yang waktu di SMP-nya. Gimana Ibu Bapak, ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ini mau bertanya lagi atau sudah jelas ya? Kita sudah 2 jam lebih. Sudah 2 jam ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita konsentrasi saja untuk revisi dan mengirimkan kembali kepada Ibu ini. Mudah-mudahan kita berharap semua Bapak Ibu bisa mengerjakan sesuai dengan dengan yang kita inginkan bersama supaya bisa diterapkan di pembelajaran kita dan batas waktu juga nggak terlewati ya Bu ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kita memberikan waktu 1-2 menit lagi. Oh, sudah nggak ada ya. Silakan Bu ini, suatu ada yang mau disampaikan di closing statement pertemuan kita hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Muklis. Terima kasih Ibu. Pak. Kok masih ada ya? Maaf. Oh, ada nih Bu Ami. Silakan. Ini nih minta sedikit Bu. Iya, silakan Bu. Kebetulan kemarin alhamdulillah sudah direvisi, sudah dikirim ke Ibu ya Bu. Tapi di luar konten ini sedikit, kira-kira boleh nggak Bu? Kebetulan ini mengingat kembali materi metode penelitian ya Bu ya. Nah, untuk masa pandemik ini, seandainya tahun depan masih belum full kita masih daring, penggantinya penelitian PTK itu atau bagaimana ya Bu ya, PTK bisa kita terapkan atau bagaimana gitu Bu? Ada suara anak juga ini. Jadi apakah bisa kita PTK, sementara anak-anaknya nggak di kelas tapi daring? Ada juga yang berasumsi seperti itu Bu. Ya Bu Ami, terima kasih banyak. Kalau metode yang action research itu, apapun pembelajarannya nggak masalah Bu, nggak harus luring. Malahan dengan daring ini kesempatan nih Bu Bapak untuk bisa melakukan dari penelitian tindakan kelas di masa daring. Karena di sini banyak permasalahan yang harus segera diatasi nih Bu Ami. Dari segi motivasi gitu kan, dari segi belajarnya. Nah, jadi tetap pakainya action research seperti itu, tapi kitanya pakai tatap maya atau misalnya pakai Ibu Bapak membuat LKPD yang cocok di masa pandemi. Pengalaman setelah di sini di universitas, ternyata yang lebih efektif itu kita harus menyiapkan bahan ajar. Karena kalau seperti ini tatap maya, ada kan siswa yang tidak memiliki atau jaringannya kurang baik gitu, sehingga apa yang dijelaskan tidak sampai seluruhnya. Ya, ini juga Ibu Bapak juga kan mengalami ya waktu kemarin seperti itu. Nah, kalau menurut saya, kalau mau ke pembelajaran daring atau mau melakukan penelitian, tadi disiapkan bahan ajar di dalamnya ada LKPD. Buat LKPD yang membuat siswa mandiri untuk melakukan kegiatan pembelajarannya. Begitu. Untuk yang tatap mayanya, misalnya 1 minggu 1 kali, itu hanya lebih ke penguatan saja, Ibu Bapak. Penguatan saja. Jikalau ada siswa yang salah memahami konsep atau kita mereview bagaimana ada yang siswa yang aktif atau tidak aktif. Nah, seperti itu. Kalau yang saya alami dengan adanya LKPD itu membantu siswa jelas apa yang mau dikerjakannya selama pandemi ini gitu. Kemudian ketika ada pertanyaan kita bisa menggunakan forum WA atau tadi pakai Edmodo atau pakai e-learning seperti Planky. Seperti itu Bu Yasmi. Kalau untuk tatap maya
Bisa tiap minggu pembelajaran kita buat PPT, nggak efektif, kurang efektif karena tadi sinyal di setiap daerah akan berbeda. Nah, silakan Bu Yasmi bikin bahan ajarnya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, karena kemarin ada yang beranggapan karena tidak di kelas berarti nggak bisa PTK, jadi namanya best practice. Nah gitu. Oh. Nah, ya gitu Bu. Apakah hanya perbedaan nama atau memang PTK-nya memang nggak bisa? Nah gitu Bu. Oh gitu, ya. Ya paham maksudnya. Kelas di situ Ibu bukan kelas real. Kelas tatap muka ini juga kan ini kelas Bu. Jadi nggak selalu harus tatap muka. Gitu. Namanya juga action research, tindakan kelas. Kelas dimaksud bukan kelas secara fisik yang ada tempat duduk, ada papan tulis, tapi kelas di situ adalah satu sekelompok gitu ya, siswa dan ada pendidik di mana di situ terjadi kegiatan pembelajaran. Gitu Bu Ami. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Karena kemarin tuh nggak bisa PTK karena kita kan daring, nggak ada ya gitu deh Bu, fisik kelasnya yang disampaikan, jadi bisanya best practice. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Oke Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya lagi, atau kalau tidak Ibu ini akan menutup dengan closing statement. Silakan Bu ini. Jam 10 ya. Ya, terima kasih Pak Franky, Bu Ami, Bu Yasni, Bu Siti Hamidah, Bu Lina, Bu Marhemin, dan Bu Siti Dwi. Terima kasih banyak atas kehadirannya di hari-hari libur ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan masukan atau penjelasan bisa dipahami. Dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, karena mungkin saya biasanya dengan mahasiswa ini ke Ibu Bapak Guru, jadi ada kesalahan, mohon dimaafkan Ibu Bapak. Terima kasih banyak. Sama Bu. Terima kasih banyak. Udah mau tulis, maka silakan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita dapat melaksanakan kegiatan pembimbingan tahap 2 ini Bapak Ibu. Ini adalah rangkaian dari seluruh rangkaian kegiatan kita dari awal. Jadi intinya Bapak Ibu silakan direvisi tugas Bapak Ibu dan dimasukkan kembali sesuai dengan arahan dari Ibu ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat lulus. Demikianlah teman kita dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin.